Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kota Bandung. Saya sendiri, Reni Anggraini, akan bertindak sebagai pengamat, dan rekan saya sebelah kiri saya Sri Ramdhani yang akan bertindak sebagai coach, dan sebelah saya Indri Ratnayu sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sri Ramdhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Reni, hari ini baik. Iya, alhamdulillah ya, senang juga dengarnya. Terus katanya hari ini mau ada coaching ya? Betul, Bu Reni, hari ini saya sudah janjian dengan Ibu Indri. Hari sebelumnya kami sudah ngobrol via WhatsApp bahwa akan bertemu hari ini, dan hari ini insya Allah akan lakukan praktik kegiatan coaching bersama Ibu Indri. Oh ya, baiklah, boleh ya izinkan saya mengamati ya? Boleh sekali. Ya, nah kira-kira persiapannya apa nih yang ada dipersiapkan? Persiapannya saya mencoba untuk menggali dengan teknik atau tahapan alur tinta. Kemudian saya juga nanti akan mencoba mempraktikkan 3 kompetensi tentang coaching. Oh iya. Terus kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu dikembangkan secara spesifik? Pada alur tinta mungkin saya ingin mengembangkan pada tahapan identifikasi, karena memang nanti di identifikasi kita kadang suka ada miss gitu antara apa yang diutarakan oleh coaching dengan apa yang kita tangkap. Yang keduanya adalah saya juga ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot seperti itu. Oh bagus ya, jadi khusus di pertanyaan berbobot ya. Dan identifikasi. Identifikasi. Terus indikatornya ketercapaian dari pengembangan tadi apa? Saya berharap nanti kegiatan di coaching ini saya dapat menggali pertama pertanyaan-pertanyaan yang dapat memuaskan dan memantik pertanyaan terbuka sehingga menggali ide-ide dari coaching tersebut, dan juga nanti saya semoga dapat mengidentifikasi apa yang dimau oleh coaching dan apa yang ditangkap dari pertanyaan saya oleh coaching seperti itu. Oh baiklah, sudah siap sekali ya sepertinya ya persiapan. Semoga. Ya, amin ya rabbal alamin. Oh by the way, kapan nih pelaksanaannya Bu? Saya sudah janjian dengan murid jam 11 sekarang. Oh baiklah, izinkan saya mengamati ya Bu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah tepat jam 11 kita bertemu ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indri? Baik, alhamdulillah. Bu Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa hari ini saya juga baik. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Bu Indri ya. Insya Allah. Bu Indri, hari ini kita bertemu nih, kira-kira topik apa yang akan Bu Indri utarakan pada pembicaraan kita hari ini? Iya, saya tuh sedang memikirkan sesuatu ya Bu di kelas tentang pembelajaran saya, karena sekarang ini kan sudah mau mulai memasuki kurikulum merdeka ya. Saya juga mulai menerapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, itu berpusat pada murid. Kebetulan saya mengajar di kelas 1 kan Bu ya, masih senang bermain gitu. Nah, hanya yang saya pikirkan itu adalah ini mindset orang tua Bu, masih berpikir kalau pembelajaran itu harus menggunakan buku tulis. Jadi buku tulis tuh anak-anak tuh harus menulis gitu. Kalau ketika buku tulis yang kosong, di pikiran orang tua itu masih kok nggak belajar apa sih hari ini, kok nggak ada bekasnya gitu di buku tulis. Mungkin itu Bu ya apa yang ingin saya bicarakan hari ini.
Baik, baik. Jadi hari ini Ibu akan membicarakan tentang bagaimana nih menyamakan pemahaman begitu mungkin ya dengan orang tua, bahwa orang tua itu tidak terfokus bahwa pembelajaran itu harus pada buku tulis gitu. Ternyata bisa dengan yang lain mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira nih apa yang Bu Indri harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya sih berharap bisa menemukan cara untuk bagaimana pembelajaran di sekolah dan di rumah itu sejalan. Orang tua juga pemahamannya bisa sama dengan saya. Baik, jadi sore ini kalau saya simak bahwa Bu Indri berharap bahwa bagaimana pembelajaran bisa sejalan dan selaras dengan pembelajaran di rumah gitu ya, jadi sinkron seperti itu ya. Dan juga adanya pemahaman yang sama dalam memberikan pembelajaran kepada anak ini seperti itu ya. Baik, inilah idealnya gitu pemahaman orang tua nih, kepada orang tua dulu ya. Pemahaman orang tua terhadap pembelajaran ini dari level 1 sampai 10 itu ada pada level berapa nih? Sepertinya saat ini sih kalau saya nilai secara kasar mungkin 6 ya. Kalau melihat dari skala dari 1 sampai 10, bila ada sesuatu untuk gagasan atau ide agar orang tua itu dapat mencapai pemahaman pada skala 10 seperti itu, maksimal seperti ya? Iya, kalau tujuan saya ingin menyelaraskan yang di sekolah dan di rumah, tentu harus ada sesuatu yang saya lakukan ya, harus ada strategi mungkin atau ada suatu aksi lah yang saya lakukan gitu, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dari atas 6 itu. Kalaupun tidak 10 ya pada maksimal ya tahapan untuk pemahaman kepada orang tua. Ini kira-kira nih strategi seperti apa yang akan Ibu Indri lakukan agar dapat mencapai seperti apa yang kita harapkan gitu? Yang akan saya justru itu saya masih belum mendapat strategi yang titik temu seperti apa gitu mungkin ya? Mungkin saya masih mencari ide lah ya Bu ya, karena sebetulnya saya sudah menjelaskan pada setiap akhir pembelajaran itu bahwa tiap kegiatan permainannya itu ada tujuan pembelajarannya yang akademis gitu ya, akademik tujuannya itu memang. Tapi sepertinya orang tua itu masih lebih berkesan belajar kalau ada di buku tulis. Lebih penjelasan itu sudah saya lakukan sih. Jadi Ibu Indri sudah melakukan usaha untuk melakukan penjelasan kepada orang tua terkait kegiatan belajar di sekolah seperti itu ya. Nah, kira-kira nih selain itu strategi kira-kira apa ya gitu yang memang ini idenya klik gitu dan bagus untuk orang tua seperti itu? Ada nggak sih ide yang akan Ibu Indri kembangkan seperti itu? Kalau melihat ke sekolah lain yang itu kan idealnya di sekolah itu ada parenting. Hanya memang kondisinya di kelas saya itu orang tuanya sibuk juga sibuk. Makanya penjelasan dari saya yang secara langsung itu apabila orang tuanya yang menjemput. Kadang-kadang kan dijemputnya juga tidak langsung oleh orang tua. Ketika orang tuanya menjemput, memang saya jelaskan. Tapi ketika tidak menjemput, saya tidak bisa menjelaskan karena tidak bertemu. Sepertinya sih Bu bisa ini ya, bisa saya manfaatkan WhatsApp group. Memang saya punya WhatsApp group, tapi selama ini sih saya baru menyampaikan informasi-informasi dari sekolah, biasanya surat pemberitahuan dan lain-lain gitu ya, buat ada kegiatan sekolah yang umum. Tapi mungkin saya bisa manfaatkan WhatsApp group itu untuk selalu setiap hari secara konsisten menuliskan kegiatan hari itu beserta tujuan belajarnya dan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mendukung kegiatan itu. Jadi itu di WhatsApp. Sepertinya akan saya coba seperti itu. Ibu Indri mencoba untuk WhatsApp group seperti itu. Ya, nanti akan saya coba ya. Berarti Bu Indri menggunakan aset WhatsApp sebagai media komunikasi untuk dengan orang tua. Orang tuanya itu waktu yang cocok antara saya dan sesama orang tuanya itu susah ditemukan. Jadi kalau saya tulis mungkin kapanpun bisa dibuka gitu dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi strategi yang akan Ibu Indri lakukan adalah dengan mencoba untuk berkomunikasi lewat WhatsApp. Itu ya Bu, saya juga tadi karena baru teringatnya kalau dulu itu kan ada agenda harian, buku komunikasi komunikasi itu ya. Kalau dulu tuh. Betul. Tapi setelah COVID memang sekolah kami tidak menyediakan kembali karena
otomatis setiap kelas tuh punya grup, jadi sudah tidak bermanfaat lagi dan tidak efektif mengganggu waktu mengajar, menulis saat di kelas tuh. Sementara menggunakan WhatsApp bisa setelah anak-anak pulang baru kita report kelas itu. Nah, sebetulnya sih akan dioptimalkan di situ. Di WhatsApp group itu ya. Nah, kira-kira nih dari solusi mengenai WhatsApp group, kira-kira ada hambatan nggak yang akan ditemui dalam menyelesaikan solusi tersebut? Karena saya sih ya mudah-mudahan tidak ada ya Bu. Tapi kalaupun ada hambatan sepertinya karena itu tertulis jadi bentuknya satu arah, belum tentu orang tua itu merespon dua arah seperti kalau kita bertemu langsung. Itu hambatannya. Kita juga tidak bisa mengukur pemahaman mereka tentang apa yang saya tulis. Jadi mencoba dengan itu hambatan akan hilang ataupun minimal sekali gitu ya akan terjadinya hambatan. Kira-kira nih selain dari langkah tersebut, apakah ada orang sekitar atau siapapun yang bisa membantu untuk melancarkan aksi dari Bu Indri ini? Ya, itu ada rekan saya yang lebih senior. Saya lihat dia kan sering berkomunikasi dengan orang tua, dan orang tua tuh sering kali senang dengan kelas beliau gitu. Kalau diberi kelas wali kelasnya, beliau tuh mereka senang. Sepertinya komunikasinya dengan orang tua itu sangat baik, mudah dipahami mungkin. Jadi saya juga akan belajar bagaimana cara berkomunikasi yang mudah dipahami oleh orang tua. Mungkin cara komunikasi saya masih belum satu frekuensi sama orang tua seperti itu. Sharing ya dengan rekan sejawat mungkin. Kira-kira butuh berapa lama dalam melaksanakan aksi dari rencana aksi Bu Indri ini? Kapan akan dilaksanakan? Kalau akan dilaksanakan secepatnya ya Bu. Besok juga akan saya langsung coba report kelas itu setiap hari. Baik, kalau saya boleh merangkum bahwa Bu Indri ini ada permasalahan dengan keselarasan antara pandangan atau pemahaman belajar ya orang tua. Kemudian ada rencana aksi Bu Indri yang dilakukan dengan strategi memanfaatkan WhatsApp group seperti itu ya. Baik, nah kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Indri sudah mendapatkan solusi ya, diantaranya yaitu mencoba dulu untuk memaksimalkan di WhatsApp group tersebut ya. Nah, apakah percakapan hari ini sesuai yang diharapkan oleh Bu Indri? Ya, alhamdulillah ya Bu. Tadinya juga saya berpikir, saya sebelumnya melupakan nih fungsi optimalnya WhatsApp group ini gitu. Tadi ketika ngobrol sama Ibu, jadi pikiran saya bisa lebih runut lagi. Kemudian oh iya kan ada WhatsApp group juga belum saya optimalkan. Memang keinginan saya sih seperti kegiatan-kegiatan besar seperti parenting dan lain-lain itu berjalan. Tapi kalau memang namanya juga program tidak tentu cocok di semua sekolah. Mudah-mudahan step yang sederhana tetapi rutin saya lakukan bisa lebih efektif gitu kepada orang tua dan memahami orang tua. Semoga ya apa yang Bu Indri harapkan dan apa solusi dari permasalahan ini yang sudah didapatkan dapat dilaksanakan dengan lancar ya Bu Indri ya. Dan akhirnya kita berada pada akhir sesi percakapan kita hari ini. Bagaimana nih? Plong atau bagaimana? Atau bahagia? Ya, alhamdulillah bahagia. Ada hal baru yang harus saya coba nih besok ya. Baik. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Insya Allah nanti kita bertemu lagi. Nanti saya akan mau mendengar seperti apa tindak lanjut dari rencana aksi yang Ibu Indri lakukan. Seperti itu mungkin Bu Indri. Kalau begitu kita sediain 1 minggu kemudian ya, kita bertemu kembali. Baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu waktunya. Untuk waktunya. Nah, saya pamit ya Bu. Bangga, terima kasih. Luar biasa sekali ya pelaksanaan coachingnya. Tadi terlihat sudah terlihat sekali ya alur tahapan tirsanya. Tadi ada tujuannya sudah jelas, kemudian ada identifikasinya juga. Ibu menanyakan dari skala dari 0 sampai 10 itu berapa, kemudian rencana aksinya, komitmennya juga, tanggung jawabnya sudah semuanya sudah terpenuhi gitu ya. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, saya ingin memberikan beberapa umpan balik. Dari yang pertama tadi saya sudah melihat bahwa pelaksanaan coachingnya sudah terlihat Ibu tuh menuntun coaching gitu. Jadi coachingnya itu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan
yang berbobot yang diberikan untuk koci ya. Jadi koci terlihat tidak ada tekanan ya, terlihat koci leluasa gitu, dia merasa aman, nyaman, dan dia juga bisa mengembangkan kompetensinya sendiri gitu ya. Jadi selamat ya, itu sudah bisa menuntun koci tersebut tanpa ada tekanan. Ya selamat ya Ibu ya. Nah, namun ada beberapa hal yang kita tanyakan. Baik. Kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan gitu? Kira-kira. Ya, tadi kan saya mencoba untuk mengembangkan pada tahapan alur tirta dengan identifikasi ya Bu ya, dengan pertanyaan dan juga pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan berbobot tadi saya rasa saya sudah mencoba memberikan pertanyaan yang dapat menggali ide-ide. Terbukti tadi ide dari Bu Indri adanya bagaimana nih kalau parenting tidak bisa, makanya saya akan mencoba untuk dengan WhatsApp group gitu ya. Namun tadi di awal saya diidentifikasi masalah, saya sedikit meraba-raba dahulu gitu ya, karena memang saya tadi rencananya ingin mengembangkan lebih dalam tentang identifikasi. Memang itu bukan hal yang mudah juga ya, ketika kita harus menangkap permasalahan dari koci dan juga koci menangkap pertanyaan dari kita seperti itu. Mungkin nanti yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah di identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Jadi yang ingin dikembangkan nanti kemudian hari adalah tentang identifikasi masalah ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan coaching Ibu bisa lebih baik lagi, dan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat. Amin. Untuk saya pribadi dan khususnya untuk semuanya ya, Ibu juga. Terima kasih ya Bu ya. Dan satu lagi Bu, nanti kita ketemu satu minggu Ya, sebelum kita ketemu lagi ya. Baik ya, baik. Siap tunggu ya kabarnya ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk Terima waktunya. kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ramdhani, berlaku sebagai pengamat, dan sebelah saya adalah Ibu Indri Retnayu, berlaku sebagai Koci, dan di sebelah saya adalah Reni Anggraini, berlaku sebagai coach. baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah Bu, baik. Gimana? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya baik. Bu Reni nih, saya dengar katanya Bu Reni hari ini mau melakukan praktik coaching ya dengan siapa Ibu? Betul Bu. Jadi ada rekan kerja saya yaitu Ibu Indri Retnayu. Beliau ingin di coaching Bu terkait permasalahan dalam pelajarannya, karena saya mau supervisi juga. Sebelum melaksanakan praktik coaching, saya mau izin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Reni sebentar ya Bu ya. Ya, boleh Bu, boleh. Baik. Mengenai praktik coaching, bagaimana nih rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada praktik coaching nanti? Terkait rubrik penilaian yang akan saya berikan kepada Ibu Indri yaitu sesuai dengan tahapan alur tirta ya, yaitu ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencananya, juga ada tanggung jawabnya begitu Bu, dan rubriknya sudah saya persiapkan Bu. Baik. Tentunya tadi alur tirta ya, sesuai tahapan alur tirta, dan jangan lupa Bu dengan 3 kompetensi nanti yang akan Ibu utarakan ya, diantaranya yang tadi itu apa Bu tadi? Ya, presence ya, kehadiran, kemudian pendengaran berbobot, pendengaran aktif betul, ya. dan pertanyaan berbobot ya. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin tahu nih apa yang ingin Ibu Reni kembangkan dari ketiga kompetensi ini ataupun dari tahapan alur tirta tadi. Ya, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan pada bagian identifikasi masalah mungkin ya, saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, supaya nanti coaching bisa lebih mengembangkan potensi dan kompetensinya gitu, bisa tergali. Jadi saya ingin bagian itunya saja gitu. Baik, berarti ingin lebih dikembangkan di pertanyaan berbobot Ya. ya. Baik, semoga nanti dapat berjalan lancar ya kegiatan coachingnya. Mungkin Amin. itu saja yang saya tanyakan. Selamat menjalankan coachingnya, dan saya izin mengobservasi ya, nanti baik, untuk Bu, terima mengamati kasih. prosesnya. Terima Ya, kasih terima Bu kasih, Reni. Bu, sama-sama. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indri. Ya, silakan dulu. Gimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, senang dengarnya. Ngomong-ngomong, apa nih tujuan kita gitu ketemu di sini gitu?
Iya, saya ingin dibantu berpikir ya Bu. Saya juga sudah berusaha merumuskan nih. Saya punya kendala di kelas ya Bu ya, tapi tidak spesifik kepada murid-murid saya, lebih ke pemahaman orang tua. Itu tujuannya saya ingin menemukan cara bagaimana orang tua bisa memahami pembelajaran yang saya terapkan di kelas gitu, strategi pembelajarannya itu. Oh, jadi Bu Indri ingin orang tua memahami gitu ya pembelajaran yang Bu Indri terapkan kepada murid-muridnya di kelas gitu ya. Betul, karena bukan hanya murid saya yang harus paham ya Bu, tapi kalau orang tua memahami itu kan mereka juga bisa menerapkan hal yang sama di rumahnya gitu Bu. Oh, begitu ya. Sehingga tujuan pembelajaran untuk anak-anak tuh lebih cepat tercapai gitu. Oh, bagus itu Bu ya. Terus menurut Bu Indri kira-kira pembelajaran atau pemahaman orang tua seperti apa tuh supaya orang tua itu bisa mendidik juga ya di rumahnya gitu ya. Pemahaman seperti apa tuh gitu? Mungkin orang tua bisa memahami, kalau yang baik sih sama ya Bu pemahamannya dengan saya, karena kalau beda pemahamannya, anak-anak itu akan, kalaupun mereka tidak kebingungan, akan terhambat dalam mencapai tujuan belajarnya itu. Betul ya, jadi pemahaman tuh hampir sama ya, cuma nanti siswanya harus tahu gitu ya. Ya, siswanya harus tahu, orang tuanya juga ya Bu. Terus kira-kira ada nggak peluang gitu untuk murid-murid Bu Indri di kelas gitu? Ada nggak peluang dan kesempatannya supaya orang tua itu mengerti gitu ya dengan pemahaman yang akan diberikan gitu? Memang saat ini belum ada waktu yang memang terprogram di sekolah ya Bu untuk memberikan pemahaman kepada orang tua. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu ketika saya coba menerapkan istilahnya paradigma baru lah ya Bu dalam pendidikan, mungkin berbeda dengan pada saat orang tua itu bersekolah. Nah, sementara pemahaman orang tua itu kan sekolah itu sebagaimana mereka bersekolah dahulu gitu. Sementara sekarang untuk anak-anak, karena saya mengajar kelas 1 ya Bu, untuk anak-anak kelas 1 itu kan masih pada tahap belajarnya itu bermain. Sehingga saya di kelas itu lebih sering bermain dengan anak-anak, meskipun setiap permainannya itu ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tapi mungkin orang tua lebih berpikir kalau belajar itu harus menulis di buku tulis. Mungkin perbedaannya di situ Bu. Oh gitu ya, jadi orang tua tuh harus tahu ya bahwa pembelajaran di kelas itu ya bukan hanya menulis saja ya sebetulnya ya. Banyak juga kan hal-hal lain supaya motorik juga bisa bergerak gitu ya, bukan hanya menulis gitu ya. Nah kira-kira nih ya kalau di skala ya di angka 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Indri itu posisi berapa ya? Saya dalam hal apa nih Bu? Ya itu ingin meningkatkan pemahaman ke orang tua. Oh, usaha saya 6 mungkin Bu ya. 6 karena tadi waktu yang disiapkan atau terprogram di sekolah itu memang tidak ada, tapi saya berusaha karena orang tua itu selalu menjemput anak di depan kelas. Jadi setiap saya mengantarkan anak ke pintu juga saya menyampaikan nih hari ini kita bermain ini, kemudian tujuan belajarnya ini, terus di rumah bisa dilakukan apa. Hanya sebatas itu sih Bu, baru di situ aja. Oh ya, bagus itu menurut saya itu bagus. Terus kira-kira ada strategi nggak Bu? Rencana itu? Rencana, nah justru itu Bu yang saya kan setiap hari sudah menjelaskan ya Bu kegiatan di kelas itu apa, dan kegiatan itu tuh tujuannya jelas. Tapi orang tua masih berpikir kalau itu tuh nggak belajar, bahkan sampai anak-anaknya sendiri di kelas kalau setelah bermain terus kita berdoa pulang, anak-anaknya itu sempat ada yang berkata ke saya, jadi kita nggak belajar Bu, hore gitu. Jadi betul-betul mereka tuh nggak menyadari kalau kegiatan hari itu tuh pembelajaran, karena aktivitasnya bermain. Mungkin orang tuanya
suka menanyakan gitu ke anak-anak di buku tulis ada apa, terus tadi kok nggak nulis, tadi belajar apa, mungkin ada pertanyaan seperti itu yang saya juga sempat mendengar gitu di luar kelas ketika mereka berjalan menuju mobilnya gitu, motornya itu kan tadi nulis apa sambil dilihat, kok nggak belajar, mana tulisannya, itu orang tua masih suka menanyakan seperti itu ke anak-anak. Iya, jadi seolah-olah orang tua itu menuntut ya, gitu, pembelajaran di sekolah itu harus menulis gitu. Ya. Ada hasil gitu, dengan menulis mungkin anggapan mereka ada hasilnya gitu, padahal pembelajaran itu mau nulis saja ya. Itu kira-kira komitmennya itu apa gitu ke depannya? Komitmen saya juga ya itu tetap akan saya lakukan ya Bu. Menjelaskan setiap pulang sekolah, mungkin harus lebih jelas lagi bahwa kegiatan ini tujuan belajarnya tuh ini, nanti di rumah Bapak Ibu bisa membantu dengan kegiatan. Terus kira-kira ya bagus Bu ya, jadi dengan penjelasan yang intens ya Bu ya pada orang tua mungkin ya, secara intens dan konsisten gitu ya. Nah terus kira-kira siapa saja nih Bu yang dilibatkan kira-kira dalam mencapai komitmen Ibu tersebut, dibantu dengan siapa kira-kira Ibu? Ada nggak? Saya sih sempat kalau dalam pelaksanaannya sepertinya karena ini kelas saya sendiri kerjasamanya hanya dengan orang tua, tapi saya sempat juga berkonsultasi dengan rekan yang lebih senior yang saya pandang sebagai orang yang saat berkomunikasi itu mudah diterima oleh orang tua. Mungkin bisa dibantu oleh rekan saya itu bagaimana cara saya berkomunikasi dengan orang tua agar lebih paham. Ya bagus ya, jadi tetap ya peranan rekan sejabat juga yang dilibatkan ya Bu ya. Terus kira-kira kapan tuh pelaksanaannya? Penjelasan ke orang tua itu secepatnya ya Bu, karena tadi itu biasanya setiap hari saya lakukan, jadi besok pun akan tetap saya lakukan. Oh bagus itu Bu, jadi kalau gitu nanti saya kabari ya secepatnya ya, ingin tahu tuh perkembangan berikutnya. Iya. Ya baik, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi minggu depan Bu atau? Ya kita ketemu lagi minggu depan ya, kita lihat lagi pertemuan berikutnya apakah ada perubahan tidak gitu, orang tuanya apakah terus gitu menuntut gitu ya, ingin menulis gitu. Padahal kan itu kewenangan guru ya di kelas itu ya, kewenangan guru ya. Cukup saja sekian mungkin ya Bu Indri ya. Oh iya, terima kasih sekali Ibu waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama, mudah-mudahan kedepannya Bu Indri bisa lebih lagi meningkatkan lagi bisa lagi menjelaskan ke orang tua ya. Amin. Ya, Terima kasih Bu Ibu. Indri ya. Saya pamit dulu ya, Bu. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi telah selesai Bu. Silahkan menurut Ibu bagaimana? Wah, luar biasa ya. Apresiasi buat Bu Reni ini yang sudah saya rasa berhasil nih untuk kegiatan coaching hari ini ya. Terima kasih, Namun Bu. baik ya, ada beberapa refleksi atau umpan balik yang akan saya berikan kepada Bu Reni terkait proses coaching hari ini. Ya. Baik, kira-kira nih menurut Bu Reni bagaimana perasaan Bu Reni hari ini setelah melakukan coaching? Perasaan saya jadi ikut senang, ikut bangga juga. Jadi saya bisa membantu rekan saya gitu yang sedang ada masalah, menghadapi masalah. Sedikitnya saya bisa membantu dia untuk menggali kompetensi dia melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Baik, tadi Bu Reni ada indikator yang ingin Bu Reni kembangkan ya terkait dengan alur Tirta tadi di pertanyaan berbobot nih ya. Menurut Bu Reni, pencapaian Bu Reni ini di pertanyaan berbobot terkait dengan praktik coaching tadi sudah sejauh mana? Menurut saya tadi menggali beberapa pertanyaan ya kepada coaching. Saya rasa ya bisalah cukup maksimal. Sudah mencoba semaksimal mungkin Ya, gitu mencoba semaksimal Baik, mungkin, ya, ya, Bu. siap. Tadi Ya. sudah terlihat juga Bu Reni memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Indri terkait dengan bagaimana
tujuan dari percakapan hari ini gitu ya. Kemudian juga yang adanya tujuan dan juga identifikasi. Bu Reni juga menanyakan seperti apa nih pemahaman orang tua terhadap pembelajaran gitu ya. Yang tadi masalahnya tentang pemahaman pembelajaran. Masalah pertanyaan berbobot juga tadi sudah ada terlihat di skala pencapaian gitu ya. Skala pencapaian tadi, skala pencapaiannya lebih ke Ibu Indri ya. Ibu Indri skala pencapaian menurut Indri, Bu Indri sudah pada level mana? Namun saya boleh izin memberikan masukan. Ibu Reni memberikan skalanya itu kepada orang tua. Karena di sini kan pemahaman yang akan diinginkan ke orang tua ya. Mungkin nanti Ibu Indri sejauh mana pemahaman orang tua terhadap pembelajaran? Karena di sini masalahnya tentang orang tua gitu ya. Mungkin itu. Kemudian juga rencana aksi tadi sudah nampak bahwa Bu Reni menanyakan rencana aksi seperti apa yang akan Ibu Indri lakukan terhadap pembelajaran, bahwa pembelajaran itu tidak hanya membaca dan berhitung gitu ya, bahwa pembelajaran bermain pun itu ada unsur belajarnya gitu ya mungkin. Kemudian di tanggung jawab juga tadi Bu Reni sudah menanyakan mengenai waktu kapan nih dilaksanakan. Kemudian juga Ibu Reni mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam situasi di mana Bu Reni menempatkan sebagai rekan terhadap Ibu Indri sehingga momentum atau indikator kemitraan sudah tampak. Begitu mungkin Bu Reni untuk proses coachingnya. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut juga ya. Ya tindak lanjut minggu depan Bu. Baik. Saya untuk hasil lagi ya. Siap, nanti kita bertemu lagi Ya. untuk hasil dari coaching hari ini untuk tindak lanjutnya. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu Ahmad. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Indri. Alhamdulillah kita bisa sempat bertemu Ibu akhirnya. Ibu hari ini katanya ada coaching ya Bu? Alhamdulillah ada Bu. Kebetulan Bu Sri akan disupervisi Bu hari ini. Jadi beliau memang mau minta untuk disupervisi. Oh, oke. Ibu Sri Ibu. Iya. Nah hari ini, ya Ibu Sri Rahmani. Nah hari ini saya mungkin izin ya Bu untuk mengamati proses coaching Ibu bersama Ibu Sri. Nanti saya akan melihat kompetensi coaching Ibu dari mulai kehadiran secara penuh, kemudian mendengar aktif, Ya. dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ada yang perlu saya amati di luar itu tidak Bu? Selain dari 3 itu, saya rasa skala prioritas 3 itu dulu aja Bu. Iya. Oh, tapi mungkin juga bisa saya tambahkan proses alur tirtanya ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mengikuti alur tirta dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu, kemudian ada identifikasinya untuk membantu Ibu Sri memberikan rencana aksi, dan di akhir bagaimana komitmen pelaksanaannya gitu ya, yang akan saya amati. Kalau itu telah disetujui, selanjutnya nih untuk fokus kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu di praktek coaching kali ini apa? Kehadiran penuh ya Bu ya, itu yang agak sulit karena saya pikir saya termasuk orang yang memang mudah sekali terkena stimulus Bu. Jadi ketika saya terkena stimulus maka konsentrasi saya buyar. Nah untuk itu ketika saya berhadapan dengan Ibu Sri, salah satu pusat perhatian atau konsentrasi yang harus saya lebih tekankan adalah kehadiran penuh bersama. Nah untuk itu masih ingin dikembangkan oleh Ibu ya, kemampuan Ibu untuk hadir secara penuh pada saat proses coaching. Kemudian kalau kompetensi coaching yang ingin diobservasi secara spesifik ya, untuk saya amati secara spesifik apa? Yang bisa Ibu amati secara spesifik itu adalah pertanyaan berbobot Ibu. Itu agak sulit juga Bu, karena ketika indikator yang disebut pertanyaan berbobot menurut Ibu dan saya mungkin agak sedikit berbeda, karena validasi reliabilitas secara sistematis dari pertanyaan berbobot itu ukurannya berbeda-beda gitu. Nah kemungkinan besar saya ingin dipandu untuk Ibu dan diperlihatkan apakah yang saya lontarkan pertanyaan itu berbobot atau tidak gitu ya Bu ya, yang pertama itu. Tetapi saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sri dengan indikator keberbobotannya itu.
Nah, untuk agar nantinya kita bisa mengukur nih kesuksesan proses coachingnya, menurut Ibu proses atau situasi coaching yang seperti apa sih yang ideal? Menurut saya proses coaching yang ideal itu adalah bermitra. Jadi saya menempatkan diri sebagai mitra. Yang kedua, tidak menggurui, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi kita sama-sama. Kemudian saya akan membawakannya dengan menyenangkan sehingga Ibu Sri tidak merasa tertekan. Hingga nanti kompetensi pedagogiknya akan muncul gitu kalau tidak tertekan. Untuk memunculkan kompetensi. Jadi nanti prosesnya akan menempatkan diri sebagai mitra, kemudian tidak menggurui, Ya, dan pembicaraannya atau percakapannya menyenangkan, tidak tegang gitu Bu. betul. Oke. Namun pola yang akan saya ambil betul tadi yang dikatakan oleh Ibu adalah alur tirta. Baik, kalau begitu rencananya jam berapa Bu? Sekarang ya sudah duhur. Kebetulan Bu Sri udah ada di luar. Bu Oh, Sri. iya. Ya Bu, Silakan Bu Sri. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mangga Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini sehat. Gimana Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baiklah Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kita ngobrol biasa aja ya Bu ya. Saya adalah rekan Ibu, mitra Ibu, jadi mudah-mudahan tidak ada kecanggungan atau perasaan yang tidak enak ya setelah ini dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira topiknya apa Bu yang akan Ibu ambil? Iya nih Bu, saya kemarin sempat menghubungi Ibu gitu ya. Saya pengen ngobrol gitu, terkait memang saya ada bukan permasalahan sih, sesuatu yang ingin saya bahas gitu. Semoga dengan saya bisa ngobrol dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi kemarin itu saya sempat pas sekolah dikumpulkan bahwa kemarin kami sudah akreditasi ya, ternyata di poin pembelajaran untuk kejujuran gitu ya, itu kami nilainya itu kurang memuaskan gitu ya hasil akreditasi itu, sehingga kepala sekolah memberikan tugas kepada kami, coba ibu guru berikan pembelajaran yang real kepada anak tentang bagaimana tentang kejujuran gitu ya, karena selama ini kan di kelas itu beberapa hari kemarin itu anak-anak ada yang kehilangan penghapus misalkan gitu. Ini punya saya, tapi ada yang mengaku juga ini punya saya, jadi ramai gitu. Nah itu jadi saya juga tertata, oh oke, memang saya harus menanamkan atau memfasilitasi anak membelajar tentang kejujuran itu. Iya Bu. Padahal itu bagian dari penguatan pendidikan karakter ya Bu ya. Nah, dan itu tidak mudah ya Bu ya untuk menanamkan sebuah proses kejujuran kepada anak, apalagi di dalam sebuah kelas ya Bu ya. Nah, untuk asesmennya sendiri apakah Ibu sudah menyiapkan? Ya betul, saya mencoba untuk memberikan asesmennya itu dengan indikator-indikator dengan terkait kejujuran itu sendiri. Oh, ada berapa indikator Ibu yang akan Ibu kemukakan pada anak? Yang saya paling sekitar 3 indikator ya. Bagaimana misalkan anak menyadari bahwa dia itu harus berlaku jujur. Yang kedua juga dia harus menanamkan dari diri sendiri bahwa saya harus jujur. Kemudian juga dia mau ada kemauan untuk kesadaran bahwa saya bersikap jujur dan mengingatkan teman untuk bersikap jujur. Baiklah Bu, menurut Ibu ketika anak di kelas belum memahaminya gitu ya, belum memahaminya tentang kejujuran, itu ada di level berapa Bu kira-kira? Kalau menurut saya mungkin anak-anak itu karena ibu guru itu ya, saya terutama gitu untuk lebih ke merencanakan di pembelajaran tentang pembelajaran kejujuran gitu ya. Jadi belum spesifik misalkan yang SE ya tentang kejujuran gitu. Khusus di hari itu kita akan bahas itu, tetapi lebih kepada kejadian instan gitu, misalkan Ibu saya menemukan uang, nah siapa ya? Nah jadi lebih ke spontanitas gitu ya. Jadi mungkin anak-anak supaya lebih memahami, dan sekarang untuk saat ini mungkin ada di level 6 mungkin ya Bu ya. Ada di level 6 dari 10 ya, ya. karena masih anak-anak gitu ya. Iya ya.
istilahnya, tapi justru masih di dasar anak-anak inilah pendidikan karakter harus ditemukan. Jadi ya akan sulit ketika anak sudah beranjak lebih dewasa. Jadi sekarang justru masa SD, TK, SMP itu masa yang sedang memang berkembang-kembang untuk peningkatan kompetensi di kejujuran, Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar rencana Ibu untuk kompetensi kejujuran kepada anak itu bisa berjalan gitu, Bu? Ya, yang bisa dilakukan oleh Ibu, rencana aksinya seperti apa? Saya berencana mungkin akan merencanakan pembelajaran HSE tentang kejujuran ini praktek kepada anak-anak gitu ya. Jadi saya mencoba nanti di kelas akan contohnya misalkan murid saya ada 11 gitu ya. Nah, saya akan memberikan permen di dalam wadah itu sebanyak 12 di dalamnya. Satu ya. Jadi kan satu. Anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan permen. Silakan anak-anak ambil satu. Ternyata mungkin yang diambil itu harusnya kan bersisa satu ya. Bersisa satu. Ternyata habis semua. Berarti kan akan dikupas. Siapa yang ambil dua gitu kan itu. Kemudian juga saya kemarin mencoba juga berdiskusi dengan mereka sejawat bagaimana nih supaya sukses gitu pembelajaran tentang HSE kejujuran kita ini. Mencoba untuk berdiskusi juga gitu dengan mereka sejawat. Oh, itu kan HSE-nya, Bu ya. Nah, kalau untuk ke materinya, apakah masuk ke dalam sintak pembelajarannya atau memang itu terintegrasi antara HSE kejujuran dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu? Jadi ini khusus gitu ya, pembelajaran hari ini tentang kejujuran. Jadi bermain peran tentang kejujuran. Jadi di situ ada saya nanti akan pertama dengan menonton dulu, misalkan menonton tentang film tentang kejujuran, bagaimana sih orang bersikap jujur, manfaatnya seperti apa gitu kan. Kemudian bagaimana efek kalau tidak bersikap jujur. Nanti di situ saya akan menonton bersama dengan anak terkait karakter jujur, dan selanjutnya saya mengenalkan ragam kegiatan bermain atau kalau di TK bermain ya, ragam kegiatan belajar kepada anak. Yang satu adalah anak-anak boleh bermain peran tentang toko kejujuran gitu, bermain warung kejujuran. Itu jadi anak boleh ya gitu ya, jadi anak uang 1.000, uangnya berapa, nanti diambil kembalian berapa, seperti itu. Mungkin bermain perannya ada pedagang, ada pembelinya gitu ya. Kemudian di selanjutnya adalah kegiatannya itu tadi bermain praktek permen itu seperti itu ya. Rencana juga saya dengan teman sejawat itu berencana untuk membuat kotak kejujuran. Jadi kita simpan di depan kelas, gitu ya, kejujuran kita hias. Jadi nanti anak-anak, karena ini Bu, di TK itu ya rata-rata pulang sekolah berseragam kaos kaki gitu ya. Jadi ada kaos kaki, ada kadang jaket ketinggalan gitu anak-anak tuh gitu ya. Nah kadang kita bingung ibunya siapa. Jadi yang ketika anak menemukan ibu ini kaos kaki siapa, silakan simpan aja di kotak itu. Nanti anak-anak boleh melihat kalau ada yang hilang atau apa, silakan cek di sana gitu. Tapi anak-anak juga harus jujur bahwa itu memang dia punyanya sendiri, seperti itu mungkin rencananya ya gitu. Strategi Ibu bagus ya, Bu ya. Kenapa? Karena ternyata yang bisa saya lihat bukan hanya sekedar kejujuran gitu, tetapi juga ketika Ibu ada transaksi warung ya, itu anaknya itu sudah mengajarkan mereka untuk bersosialisasi ya, Bu ya, bersosial. Kemudian ketika menghitung uang kembalian dan sebagainya, Ibu sudah memasukkan literasi numerik ya, Bu ya. Literasi numeriknya sudah masuk di dalamnya. Jadi kalau sudah pembelajaran itu sudah komplit, Bu. Kalau Ibu mengambil sintak seperti itu. Nah, kira-kira dari percakapan ini langkah-langkah yang pasti yang akan Ibu ambil nih, yang pastinya Ibu ya, seperti apa, Bu? Langkah yang ininya adalah saya tetap akan mencoba untuk membuat RPP terkait dengan praktek kejujuran itu, dan insya Allah besok langsung saya praktekkan dengan anak-anak. Besok ya, ya betul. Kemudian nanti untuk target seminggu kedepannya adalah bahwa saya dengan rekan guru akan membuat mempraktekkan tentang kotak kejujuran itu. Kita akan membuat itu. Baiklah, Bu, kalau kita lihat karena ini aspeknya adalah kejujuran itu kepada penguatan pendidikan karakter, nah tidak bisa satu kali ya, Bu ya. Menurut Ibu komitmennya seperti apa yang akan Ibu laksanakan sehingga kejujuran ini tetap terjaga dari anak? Jadi ibaratnya nih kalau anak ya satu kali itu tidak bisa langsung ya, Bu, apalagi aspek kejiwaan ya, atau aspek dari sosialnya berbeda dengan kognitif bisa langsung, tapi ini proses sebuah karakter.
Nah, komitmen oleh Ibu untuk pelaksanaan seperti ini berapa tuh Bu? Dan seperti apa? Ya. Jadi komitmen saya adalah bahwa saya dengan guru-guru akan praktekkan itu di secepatnya besok, dan untuk keberlangsungan continue gitu ya, bahwa perilaku kejujuran itu harus tetap kita perkenalkan kepada anak-anak, yaitu kotak kejujuran itu akan tetap ada sampai akhir semester nanti. Dan itu sebagai bagian dari media pembelajaran ya Bu ya? Betul. Baiklah, Ibu, bagaimana perasaan ini terakhir ya Bu ya, di sesi terakhir kita. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, setelah kita berdialog seperti ini, bagaimana perasaan Ibu dan apa yang Ibu rasakan? Baik, tadinya memang saya sebelumnya itu kan makanya saya menghubungi Ibu gitu ya, bagaimana ya gitu, karena ini tugas saya dan juga rekan saya merupakan hal yang baru yang memang harus ketika kami berefleksi bahwa di akreditasi kemarin implementasi tentang pembelajaran kejujuran pada anak belum ada, dan kami ditantang oleh Bu Guru, Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakannya, dan akhirnya saya berkonsultasi dengan Ibu. Alhamdulillah saya akhirnya percaya diri gitu ya. Oke, saya akan melakukan ini, dan saya merasa plong, dan insya Allah saya bersemangat untuk melakukannya. Iya, Ibu. Terima kasih. Saya sangat menunggu ya Bu ya, nanti hasilnya seperti apa. Kita minggu depan di hari Selasa bertemu lagi ya Bu ya. Baik, ini tidak apa-apa ya. siap. Dan saya ingin tahu sekali kabar gembira dari Ibu, terutama progres dari anak, perubahannya dari kejujuran tersebut ya Bu ya. Hari ini cukup sekian aja Ibu. Terima kasih atas kedatangan Ibu. Terima kasih sekali masukannya Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum buat saya Bu ya. Sama-sama Bu. Wilujeng sasi saum Bu, Ramadan. Ya Ibu ini. Alhamdulillah sudah selesai tadi sesi coaching dengan Ibu Sri Ramdhani. Menarik sekali persoalannya ya, memang KSE Kejujuran ya. itu kejujuran anak-anak agak sulit, gampang-gampang sulit lah Iya. untuk Sulit diterapkan dan diukur gitu. menanamkan kejujuran pada anak-anak memang. Tadi dalam proses coaching tadi menurut Ibu sudah mencapai indikator mana saja sebagai coach dalam percakapan dengan Ibu Sri? Yang pertama untuk pertanyaan berbobot ya Bu ya, saya lihat pertanyaannya sudah ada yang pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Tadi saya menjawab dan bertanya itu sesuai dengan apa yang dijawab dan diungkapkan juga oleh Ibu Sri. Kami tidak lepas pandangan, kemudian dari tingkat respektivitas Ibu Sri ketika menjawab, begitu juga ketika saya bertanya. Nah, ketika situasi itu terjadi berarti komunikasi sudah terjalin, maka dampaknya adalah tujuan yang ingin dari coaching ini akan tercapai begitu. Tuh, jadi semua indikator yang Ibu harapkan dalam proses coaching ini sudah terjadi ya Bu. Alhamdulillah. Nah, tapi ini catatan dari tadi hasil pengamatan saya, memang betul proses coaching sangat berjalan baik. Dari di awal ya Ibu sudah menyampaikan untuk memberikan sugesti kepada Ibu Sri bahwa saya adalah kita akan bicara sebagai mitra, sehingga dalam pikiran Ibu Sri itu tidak ada rasa segan atau sungkan ya Bu dalam percakapan. Kemudian ketika Ibu Sri menyampaikan bahwa persoalannya itu mengenai kejujuran anak, Ibu tidak lupa menanyakan apakah ada penilaiannya. Jadi asesmennya disiapkan tidak, anak seperti apa sih yang jujur itu, mungkinnya dalam pengetahuannya sampai keterampilannya, sikapnya tentang kejujuran, sehingga akhirnya Ibu Sri bisa menyampaikan bahwa memang pembelajarannya itu belum sistematis, belum terstruktur, itu insidental, makanya sulit untuk dinilai mungkin ya, untuk dilihat kemajuan belajarnya. Akhirnya dengan kemampuan Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu, Ibu Sri bisa terstruktur pemikirannya, kemudian keluar ide baru untuk membuat situasi kelas yang memancing respon dari anak, respon kejujuran anak tadi. Unik juga idenya ya Bu. Dengan memberi permen lebih dari jumlah anak, luar biasa gitu untuk itu. Dan Ibu juga saya lihat sudah
hadir secara penuh dengan gaya bicara yang sangat memperhatikan, dari tatapan mata juga gitu. Kemudian mendengar aktif sudah pasti karena terlihat dari bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot dari jawaban-jawaban ibu Sri tersebut. Ada 3 indikator juga yang ingin ibu capai tadi dalam situasi coaching kan, ibu sebagai mitra tidak menggurui dan percakapan itu menyenangkan. Itu juga saya sudah lihat Bu. Jadi 3 indikator yang ibu harapkan itu sebetulnya sudah terpenuhi dalam proses coaching. Alhamdulillah, luar biasa nih, saya jadi belajar juga dari ibu. Tapi saya juga ingin tahu mungkin masih ada kompetensi yang ingin dicapai ke depan dalam proses coaching ibu sebagai coach ini. Rasa ya Bu ya, yang rasanya itu yang harus ditingkatkan gitu. Karena juga selain kehadiran penuh, saya juga harus memiliki sebuah kompetensi di mana saya merasa ada pada posisinya, tetapi kita bisa membangun kebersamaan untuk mencapai tujuannya gitu. Terutama ketika coach ini mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Yang kedua, ini di luar kompetensi ya Bu ya, tapi saya ingin melihat karena bentuknya adalah kejujuran, maka saya ingin melihat sekali nanti instrumen dari coach ini apakah sudah mampu mengukur dari kejujuran tersebut, karena akan sulit ketika instrumen yang dibuatnya adalah bentuknya kualitatif gitu. Nilainya kan kualitatif nanti dari penilaiannya, bukan kuantitatif. Berbeda dengan kognitif yang dinilainya, kalau kejujuran ini kan bentuknya kualitatif. Jadi anak sudah sangat jujur atau belum jujur gitu. Nah, itu nanti yang akan saya lebih perhatikan kepada coaching ketika pelaksanaan. Kabarnya minggu depan ya Bu ya. Kabarnya minggu depan insya Allah nanti saya kemukakan kembali hasil dari supervisi saya terhadap Ibu Sri Ramdhani begitu. Nah, alhamdulillah kalau begitu semuanya sudah tersusun, terencana, dan tadi juga saya lihat udah ada janji waktu bertemu kembali ya Bu. Mudah-mudahan sesi kita kali ini bisa membawa banyak manfaat untuk saya sendiri tadi sebagai pengamat belajar dari Ibu, untuk Ibu juga, dan untuk coaching Ibu saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Alhamdulillah, tenun.